Wa qala al-musannifu, dan berkata Tuan Syekh selaku penyusun kitab ini, yakni Sirrul Asrar, rahasia di atas segala rahasia. Ada sedikit rahasia yang diungkap di dalam makalah yang akan dibacakan ini ya, yakni tentang bahwa qalbu itu memiliki dua mata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna lil qalbi, bahwasannya qalbu, yang sebagaimana kita ketahui qalbu ini memiliki 7 lapis ya. Banaitu fi jawfi bani adama sadran, wa fi sadri qasran, wa fil qasri qalban, wa fil qalbi lubban, sagofan dulu ya, sagofan, wa fil qalbi lubban, wa fil lubbi sirron. Ada 6 tingkatan ya. Sir secara bahasa umum, qalbu itu hati aja saja, hati. Tapi dalam istilah untuk mendalami tentang ketasawufan, maka qalbu yang dimaksud di sini adalah sir. Sir untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah dan hidayah segala petunjuk dari Allah itu tibanya ke sir ya. Lapisan yang paling dalam di dalam hati manusia itu disebut dengan sir. Anna lil qalbi, bahwasanya di dalam qalbu seseorang, di dalam sir seseorang, fil batini, di dalam qalbu batin, ainani, terdapat 2 mata. Yang pertama ainus saghra ya, karena ini terdapat 2 ya. Ainus saghra yakni mata kecil, wa ainul kubra, dan juga mata besar. Fa ainus saghra, maka adapun mata yang kecil, tusyahidu, itu hanya bisa menyaksikan ainus saghir tajalliyati sifati, kepada tajalliyahnya sifat. Yang dimaksud di sini adalah sifatnya Allah. Tajalli itu bertajalli, kan ada 3 di dalam istilah tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga baru tajalli. Di dalam penyusunan huruf hijaiyah kan jim dulu ya, jim ha kha. Kalau di dalam istilah tazkiyatun nafs ini dibalik, kha dulu baru ha, kemudian jim. Takhalli mukhalliyatun nafsi an sifatil mazmumati, mengosongkannya jiwa dari sifat-sifat yang tercela, seperti sombong, ujub, takabur, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Itu ya, walaupun saya masih belajar, tapi sifat-sifat itu tetap ya, tetap menghiasi diri saya gitu ya. Walaupun saya udah berusaha, misalkan tidak sombong nih, tidak sombong, tapi sombong lagi. Kemudian tidak sum'ah nih, tidak sum'ah, sum'ah lagi, dan lain sebagainya gitu ya. Betapa kebersihan batin itu lebih susah untuk dibersihkan ketimbang penyakit batin. Saya alhamdulillah dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa batuk. Sebulan setengah udah sembuh gitu ya. Tapi batuknya batin, ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, ngebrigidi gitu ya.
ketika seseorang mendapatkan musibah, agak sedikit tersenyum saya mah gitu ya. Itu saking kotornya hati saya. Nah, saya sudah belajar ya tentang takhalli, tentang mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Tapi yang diwajibkan oleh Allah adalah berusahanya, bukan sanggupnya, bukan bisanya. Walaupun teorinya agak sedikit mudah, tapi ternyata dalam prakteknya susah luar biasa gitu ya. Dikeri, jatuh lagi, keri, berdiri lagi, jatuh segala macam. Yang kedua, hak, yakni tahalli, tuzayyinun nafsi bisifatil mahmudati, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, qanaah, sabar, ikhlas, istiqomah, mujahadah dan lain sebagainya. Itu adalah upaya-upaya diri kita untuk mencapai pembersihan jiwa. Walaupun memang ya sangat sulit juga antara takhli dengan tahali, sama sulitnya. Yang pertama, sulitnya membersihkan sifat-sifat tercela karena memang itu sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ada di dalam diri saya gitu ya. Dan sifat tahalli, tazayyunun nafsi, tuzayyinun nafsi, tazayyunun nafsi, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, karena memang belum ada di dalam diri saya terutama sifat-sifat tersebut. Nah, ketika berusaha jatuh lagi, gitu ya. Walaupun ya berusaha sampai detik ini berusaha masih alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha membersihkan dan menghiasi. Tapi subhanallah sulit ya. Apalagi yang nomor 3 nih. Apa itu? Tajalli. Tajalli itu mengosongkan qalbu, perasaan, cita-cita dari segala sesuatu selain Allah subhanallah ya. Kalau dulu kita di kultum biasanya gitu ya, kultum ba'da taraweh, kultum qobla taraweh maupun kultum ba'da subuh, biasanya para khotib itu sering mengungkapkan tentang tingkatan puasa. Pertama puasa am, itu mah puasa kayak saya gitu ya. Puasa am tuh hanya menahan makan, minum dan lain sebagainya yang bisa membatalkan ibadah puasa. Hanya sebatas itu saja gitu ya. Menahan diri dari makan, minum dan lain sebagainya yang bisa membatalkan puasa. Setelah itu, setelah adzan maghrib, semuanya dihantam, dari mulai kolak, yang hijau, cincau, lain sebagainya gitu ya. Itu ya namanya juga mengalihkan makan dan minum dari yang biasanya sepanjang hari sepanjang malam kita diperbolehkan untuk makan dan minum, tapi khusus untuk bulan puasa selama bulan Ramadan dari mulai imsak itu sebenarnya al-imsak di dalam pembahasan fikih bab puasa kitab kecil maupun kitab besar, al-imsak menahan diri gitu ya, menahan diri dari mulai imsak itu terjadinya sebelum azan subuh. Kalau di Indonesia mah kira-kira 7 menit lah ya, kira-kira 7 menit imsak katanya. Udah jangan makan dan minum. Padahal itu imsak itu artinya menahan diri. Aslinya itu setelah azan subuh sampai azan maghrib. Nah, itu baru boleh berbuka puasa. Kebiasaan saya dari dulu maklum di kampung gitu ya. Ketika berpuasa itu terbayang aja makanan dan minuman. Ada tukang cilok dipanggil, ada tukang
tukang bubur kacang dipanggil semuanya, pas begitu adzan maghrib ternyata nggak kemakan semuanya gitu ya. Nah, nafsu itu masih terasa sampai sekarang ya. Entah karena bayangan masa lalu atau memang sayangnya tidak sanggup untuk memakan nafsu, jadi ya cuma segitu aja gitu ya. Yang kedua, puasa khas atau istilahnya puasa khawas. Khawas itu puasa khusus, selain makan dan minum, penglihatan dijaga dari sesuatu yang diharamkan, pendengaran dijaga dari sesuatu yang membatalkan puasa, bahkan mengharamkan. Kemudian tangan, kaki, seluruh panca indera itu dijaga, jangan sampai mengotori hakikat ibadah puasa. Itu udah canggih luar biasa itu ya, tingkatan yang betul-betul menahan. Mungkin saya mah baru sebatas baru sebatas saja ya, puasanya orang awam kebanyakan ya, termasuk saya. Itu juga tidak sempurna dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang khas itu udah luar biasa ya. Selain menjaga segala sesuatu yang membatalkan puasa, berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa dengan berbagai aktivitas amal ibadah yang lainnya. Dan yang paling canggih adalah khawasil khawas. Orang kampung saya menyebutnya khususil khusus. Padahal khususil khusus itu bahasa Indonesia yang diarabkan. Banyak istilah di Indonesia yang pengucapannya atau penulisannya itu menurut terjemahan. Padahal ya orang Arab sendiri tidak ada istilah seperti itu ya. Seperti halnya kotak amal itu ya. Kadang ada tulisan amal sodakoh gitu ya. Sodakoh jariyah. Nah, harusnya kalau kotak amal itu diarabkan artinya sodakotun jariyatun, artinya sodakoh yang mengalir, senantiasa mengalir sepanjang benda yang kita sodakohkan itu menempel. Misalkan kita ya katakanlah sodakoh 1.000 misalkan sama panitia masjid, kebetulan ada pembangunan masjid, dibelikan semen. Selama semen itu dipakai untuk ibadah, sebanyak itu pula pahalanya mengalir kepada orang yang bersedekah tersebut. Kadang menulisannya adalah sedekah amal sedekah ya, padahal kalau sedekah itu harusnya padanan katanya sedekah jariyah, sedangkan amal soleh gitu ya. Tidak ada amal sedekah, yang ada hanya amal soleh gitu. Apakah salah? Ya, secara bahasa memang tidak. Cuma bahasanya hanya difahami oleh bahasa lingkungan sekitar, khususnya se-Indonesia. Amal sedekah itu orang sudah paham lah untuk sedekah gitu ya. Tapi dari tata bahasa, apalagi orang Arab, mengernyitkan dahi pasti itu. Mana ada sedekah katanya, amal sedekah gitu ya. Seperti halnya penyebutan malaikat. Kalau yang aslinya malak saja, karena itu bentuk mufrad. Malakun, malakani, malaikah. Kalau menyebutkan malaikat hanya untuk menyebutkan kata malak Jibril gitu ya, berarti malak Jibril sedang pada datang. Padahal malak Jibrilnya cuma satu. Jadi penggunaannya hanya sah secara lokal, tapi tidak menginternasional gitu ya. Kalau mau menginternasional mah nyebutnya malak saja, karena itu bentuk mufrad. Yang ketiga, khawasil khawas. Khawasil khawas ini adalah tingkatan yang istimewa. Selain menahan diri dari amalan yang bisa merusak ibadah puasa, juga meningkatkan kualitas ibadah puasa.
orang-orang yang berada di dalam tingkatan khawasil khawas itu senantiasa menjaga kolbunya, menjaga sirnya dari segala sesuatu yang selain Allah. Wah, ini tingkatan yang istimewa, hanya para nabi dan para wali yang bisa mencapai hal tersebut. Makanya di akhir hayat bahwa para nabi dan para wali mendapatkan tempat istimewa. Apa tuh salah satunya? Ketika di alam kubur, Nabi menyatakan al-auliya al-anbiya'u wal auliya'u yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim. Bahwa para nabi dan para wali itu mereka di alam kuburnya senantiasa melaksanakan sholat sebagaimana mereka melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Subhanallah, gitu ya. Kalau di dalam hadis yang lain mah bahwa pada umumnya kaum muslimin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di alam kubur itu berupa ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditidurkan ketika terjadi kiamat, dia seperti halnya orang yang bangun tidur. Bangun tidur bagaimana? Ya biasa, agak puyeng, kemudian kocak-kocak segala macam, karena merasa sebentar amat, padahal ribuan tahun, wallahu alam, puluhan ribu tahun ketika menjelang di saat dia sudah meninggal sampai terjadi yaumul qiyamah, seperti halnya pengantin baru. Pengantin baru bagaimana? Ya baru juga adzan isya, sudah adzan subuh lagi, gitu maksudnya, gitu ya. Nah, kalau orang non muslim itu seperti halnya hari-hari terpanjang sepanjang yang dia lalui, padahal belum mencapai akhirat. Jadi yang namanya barzah itu adalah pintu gerbang dari seseorang keluar dari dunia menuju pintu akhirat. Nah, gerbangnya adalah alam barzah itu atau alam kubur, gitu ya. Dan alam kubur tidak mesti di tanah. Ada mungkin ya, wallahu alam, mohon maaf, ada di dalam perut ikan, ada di dalam perut macan, ada di dalam perut ular dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa alam kubur itu adalah alam di mana seseorang sudah keluar dari alam dunia namun belum mencapai akhirat. Itu alam kubur namanya. Dan di situ Allah menyediakan siksa maupun kenikmatan bagi kaum muslimin. Insya Allah kenikmatannya itu berupa ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada gangguan sedikit pun. Di dalam hadis itu dikatakan bagaimana seseorang apabila kedatangan tamu istimewa, maka dia akan sungguh akan menjaganya. Demikian pula Allah, kita di hadapan Allah itu dianggap sebagai tamu istimewa. Subhanallah, kita aja diistimewakan ya. Maka Allah akan menjaga dari gangguan sekecil apapun ketika saat kita tidur, dan dibangunkan ketika saat terjadi kiamat. Nah, di luar itu ada tingkatan makom yang tersendiri, yaitu para nabi. Kalau menyebutkan para nabi berarti ini termasuk wal mursalin ya, tapi tidak disebutkan lafaznya. Tapi setiap nabi, setiap rasul itu para nabi, tapi tidak setiap nabi itu memiliki tingkatan rasul, itu maksudnya. Wal aulia, wal aulia ini tingkatan orang-orang soleh, tapi tidak mencapai derajat nabi, karena memang nabi sudah ditutup sejak kenabian Rasulullah SAW. Maka untuk menyatakan bahwa ada orang-orang soleh sepeninggalan Rasulullah SAW, makomnya atau derajatnya itu adalah aulia. Di dalam hadis sang Nabi, al-anbiya'u wal auliya'u yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim. Bahwa para nabi dan para wali mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa, kalau orang-orang lain mah tidur sebagai pada umumnya, kalau nabi dan para wali tidur itu hanya sekedar kenikmatan ragawi, kenikmatan basyariah, kenikmatan jasad, tapi yang sesungguhnya hakikatnya adalah pengabdian ketika seseorang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit melenceng nih ya.
Kenapa ada orang-orang yang menyatakan bahwa hidup di pesantren itu feodal, terlalu mengagungkan gurunya gitu ya. Mohon difahami bahwa pengabdian seorang santri itu merasa bahagia ketika bisa mengabdi kepada gurunya, entah duduknya di bawah, entah jalannya harus nyesot dan lain sebagainya. Coba dilihat di dunia luar gitu ya, di luar santri. Seorang Mike Tyson ketika berlatih 10 jam per hari loh ini ya, per hari, dengan makanan yang super mewah, kemudian waktu yang ketat, berlatih tinju setiap hari 10 hari, padahal setahun sekali dia cuma bertanding 1 jam. 10 hari 10 jam nih, 10 jam dikali 365 hanya untuk melalui pertarungan yang 1 jam. Apakah itu terlalu berlebihan? Tidak. Bagi seorang Mike Tyson itu adalah sebuah keniscayaan untuk menjadi seorang petarung yang handal. Demikian juga Tiger Woods, demikian juga Michael Jackson, demikian juga Cristiano Ronaldo. Coba lihat sejarah-sejarah dalam hidupnya. Mereka, pekerjaan utama mereka adalah berlatih. Ronaldo berlatihnya ya main sepak bola 10 hari, 10 jam per hari, olahraga, renang, lari dan lain sebagainya. Kemudian Kasparov dulu ya zaman dulu berlatih atau pekerjaan utamanya adalah bermain catur dan lain sebagainya, semua para atlet gitu ya. Karena memang bagi dia, bagi orang lain mah sebuah penyiksaan. Dan buat saya mah ngapain harus berlatih setiap hari 10 jam untuk mendapatkan pertarungan 1 jam. Nah itu sama halnya dengan santri, bahwa santri pun dalam pengabdiannya terhadap kiai itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Tidak ada yang paling membahagiakan seorang santri ketika beliau atau para kiainya menyuruh dia untuk melakukan sesuatu. Seperti itulah gitu ya. Jadi Nabi pun sama, ketika manusia biasa hanya sekedar tidur, dan memang itu adalah fasilitas dari Allah, ditidurkan di alam kubur. Tapi bagi para nabi dan para wali, justru pengabdian tertinggi adalah ketika mereka mengabdi kepada Allah. Bagaimana pengabdiannya? Yusholluna, mereka melaksanakan sholat. Apakah di akhirat tidak ada sholat? Kalau di akhirat, karena ya namanya juga tempat kenikmatan, tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada umroh, tidak ada haji, tidak ada berpuasa dan lain sebagainya. Yang ada ibadah apa itu Pak? Ibadah zikrullah gitu ya. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit subhanallah, dikit-dikit alhamdulillah. Gitu aja gitu ya. Apakah mengucapkan alhamdulillah berat? Kan tidak gitu ya. Para nabi pun, para wali pun sebenarnya ingin sholat, ingin mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah cukup pengabdianmu di alam dunia, maka sekaranglah saatnya menikmati kenikmatan. Begitu Bapak ya. Tapi ada lagi salah satu di luar itu ya, di luar apa namanya? Di luar tidur dan di luar sholat nih. Manusia biasa seperti halnya kita, apa itu? Man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal di dalam mencari ilmu, fa arsalahullahu malakani, Allah akan mengirimkan 2 orang malaikat, yu'allimanihi, yang akan mengajarkan kepada orang tersebut, hatta dibangkitkan itu apa? Hatta yab'athahullahu fi qabrihi aliman wa arifan. Subhanallah nih ya. Nah, kalau boleh saya memilih, ditidurkan jangan, dan juga kalau melakukan sholat ketika di alam kubur berlebihan lah, kayak saya tahu diri gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa
belajar setiap hari, setiap saat di alam kubur sampai dia tidak sadar, tahu-tahu sudah alam kiamat dan dibangkitkan dari alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan alim dan keadaan bermakrifat kepada Allah. Ini cita-cita tertinggi saya. Semoga Allah mewafatkan saya dalam keadaan tetap belajar gitu ya. Karena memang itu ada hadisnya gitu ya. Itu pilihan-pilihan. Mudah-mudahan kalaupun toh tidak tidur ya, mudah-mudahan belajarlah dengan dua malaikat di alam kubur gitu ya. Selanjutnya, fa'ainu sughra, maka adapun mata kecil, tusyahidu, itu hanya bisa menyaksikan tajalliyatis sifati, dengan tajalliyah sifat Allah Subhanahu wa taala, binuril asma'i was sifati, dengan cahaya asma dan sifat. Asma itu nama ya. Ada ma'rifatul asma, ada ma'rifatus sifat, ada ma'rifatul zat. Di dalam kajian yang lain, ma'rifat itu ada 4, yaitu ma'rifatul af'al. Kalau di sini hanya 3 ya. Ma'rifatus sifat, ma'rifatul asma, dan ma'rifatul zat. Kalau di lain-lain itu af'al, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ila intihai alimid darajat. Yang mana mata kecil ini hanya bisa melihat kepada alam-alam darajat. Dulu pernah disampaikan alam darajat dan alam kurbah. Alam darajat itu maknanya atau diantaranya adalah jannatul ma'wa, jannatul firdaus, dan jannatul na'im. Itu adalah alam derajat. Derajat itu artinya kedudukan. Kedudukan seorang pantasnya ada di jannatul ma'wa, pantasnya ada di jannatul na'im, pantasnya ada di jannatul firdaus. Ya, semuanya itu super kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya boleh memilih, ada satu surga yang Allah perkenankan hanya untuk orang-orang yang sudah terbiasa mengkhususkan dirinya, mengkhususkan kalbunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makannya untuk Allah, minumnya untuk Allah, tidurnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah. Segala sesuatu berkonotasi atau berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Maka itu mendapatkannya pun mendapatkan makom kurbah. Kalau tadi makom derajah, kalau ini makom kurbah. Apa itu makom kurbah? Memasuki surga yang hanya satu kenikmatan, yaitu yang zuru biwajhillah, melihat wajah Allah dengan sesungguhnya ya. Wa ainul kubra, adapun yang kedua adalah mata besar. Tusyahidu, yang dapat menyaksikan itu masa besar, anwari tajalliyati dzat. Nah, ini kalau tadi mah asma dan sifat, kalau ini mah zat, diri Allah Subhanahu wa taala. Tusyahidu anwari tajalliyati dzat, tajalliyati dzat, yaitu menyaksikan cahaya tajalliyahnya kepada zat Allah fi alamil lahud, yaitu di alam lahud. Alam lahud, alam yang ya kan alam mulki di alam dunia, alam malakut, alam jabarut, maka alam yang tertinggi itu adalah alam lahud. Atau pada umumnya kita mengenal zaman azali. Segala sesuatu yang terjadi akan terjadi pada diri kita itu sudah Allah tuliskan di zaman azali, betul ya? Itu yang dikenal kita pada umumnya itu zaman azali. Nah, zaman azali itu hakikatnya adalah alam lahud, alam yang hanya terdiri dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wahwa, adapun alam lahud itu dinamai juga al-qurbatu, yaitu
alam kurbah, alam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang masuk ke alam lahut, alam purba itu pasti berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW itu ketika sampai di alam lahut, Malak Jibril alaihi salam hanya diperkenankan hanya sampai di alam Jabarut, alam mulki, alam malakut, alam Jabarut. Arsy itu adanya di alam lahut, dan malaikat Jibril tidak bisa memasuki karena memang Malak Jibril pernah menyampaikan, lau adkhalatul khinziri lahartu badani, kalau seandainya masuk satu jengkal atau satu telunjuk saya, niscaya terbakarlah seluruh tubuh. Karena memang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang diizinkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-qurbatu, dan alam lahut itu dinamakan juga alam kurbah. Binuri tauhidil ahadiyah, dengan cahaya tauhid ketuhanan atau cahaya tauhid Allah zat yang maha ahad. Wa husuli hadhil maratibi, dan sampainya pada tingkatan ini lil insani, pada manusia, bil maut, hanyalah dengan kematian. Masya Allah ya. Lalu bagaimana hubungan kita dengan alam-alam ini? Nah, maka kalau di dalam ketasawufan, guru mursyid itu lebih tajam daripada ketika beliau masih hidup. Karena masih hidup mah katakanlah 24 jam lah memiliki waktunya sama dengan kita. 24 jam itu dikurangi tidur, dikurangi makan, dikurangi minum, dikurangi nerima tamu dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara menolong murid-muridnya? Ya hanya sebagian kecil ketika beliau ingat atau melalui satu wasilah yang disebut dengan robitoh. Bagaimana kalau seandainya sudah meninggal? Ini boleh dilihat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 164. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Bal ahya walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali engkau mengatakan orang yang meninggal di jalan Allah itu sebagaimana orang yang meninggal pada umumnya. Bal ahya, kata Allah, tetapi mereka senantiasa hidup. Walakin la tash'urun, tetapi engkau sekalian tidak merasa, gitu ya. Nah, ini karena saking inginnya Allah dipercayai oleh hamba-hambanya, itu sampai 2 kali menyatakan kalimat yang sama, yaitu di dalam surah Ali Imran ayat 169. Kalau tadi Al-Baqarah wala taquluna, jangan engkau mengatakan. Kalau dalam Ali Imran wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un wa inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah engkau menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu sebagai orang yang meninggal begitu saja. Tidak, bal ahya, tetapi mereka senantiasa hidup dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau manusia mah dikaitkan dengan mabarut di sini, lil insani apa? Wa husulu hadhil maratibi, dan mencapai pada derajat makom tersebut lil insani, pada manusia pada umumnya, bil mauti, dengan kematian. Wa qablal mauti, dan sebelum mati. Bagaimana kalau ingin mendapatkan derajat itu sebelum mati? Bil fana'i minal basyariyatin nafsaniyah. Nah, ini salah satu-satunya cara, yaitu dengan fana minal basyariyatin nafsaniyah, dengan mengendalikan
Fana itu artinya rusak, tapi maknanya di sini dengan mengendalikan minal basyariyatin nafsaniyah, dari nafsu-nafsu sebangsa manusia. Ya. Sedikit lagi. Wa husulul abdi, dan sampainya seorang hamba ila dzalikal alami, pada makom tersebut, biqadril intiqai minal basyariyatin nafsaniyah, dengan keputusannya memutuskan nafsu-nafsu sebangsa manusia. Subhanallah ya. Jadi kalau dalam tataran umumnya mah manusia itu memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia pada umumnya, tapi di dalam tataran yang bawah itu ada hal-hal tertentu yang menjadi rahasia mencapai makom derajat kemuliaan